كيف نبدأ؟ لما mungkin taqaddamu qalilan, taqaddamu hatta yatasi al-makan. Lama? Belum? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa imamina Muhammad wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-muhtaramun wal mukarramun, para bapak, para ibu, para santri, para ustadz, hadirin, mustami'in dan musyahidin. Para hadirin, para pendengar, para pemirsa, baik pemirsa di Puldapi TV maupun di Alum TV dan di Niaga TV yang kami cintai, dan kita berdoa semoga senantiasa kita dan Anda sekalian dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan perlindungannya. Allahumma amin. Di awal kajian kitab Al-Um, saya perlu sampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dalam 2 hari ini. Dalam 2 hari ini bertemu beberapa lembaga pesantren untuk tazawur, saling mengunjungi, tabadul, saling sharing al-manafi' wal khibarat, manfaat dan pengalaman. Ada YBM dan pesantren Al-Umnya, ada pesantren Al-Ma'tuq, Az-Zamil dan Al-Bassam. Yang ketiganya di Sukabumi, pimpinan Dr. Ade Hermansyah yang kemarin sudah ngajari kita semua bagaimana menjadi orang yang lebih kaya daripada yang kaya nomor 1 di dunia, daripada yang paling kaya di dunia yang kekayaannya 121 miliar dolar. Nah, kita bisa melebihi itu.
Dan ada lembaga ya, sekolah bertaraf internasional, sekolah pesantren Tazkiyah. Ada yaitu di Malang. Ada juga dari Kuala Lumpur, Baitul Ihsan, pimpinan Buya Umar hafizahullah. Keempat lembaga ini alhamdulillah saling bertemu, saling tukar pandangan, pikiran, pengalaman, kebutuhan, manfaat, jalinan. Yang ingin saya sampaikan ke para santri sekalian, bahwa lembaga-lembaga ini eksis dan berkembang, selalu menuju kemajuan. Itu punya satu kesamaan. Satu kesamaan kunci kesuksesan, yaitu adalah al-ijtihad. Al-ijtihad, serius dan bersungguh-sungguh. Begitu pula dengan lembaga lain yang enggak disebut, begitu pula hatta lembaga milik orang kafir yang tidak mukmin kepada Allah, berlaku itu. Berlaku bahwa bersungguh-sungguh adalah kunci kesuksesan. Apalagi kalau kita mukmin. Selain di situ ada sunnatullah, ada hukum kausalitas sebab akibat untuk berhasil. Di situ ada pertolongan Allah, ada keberkahan dari Allah, ada ridha Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, bekerja keras di jalan Allah, di jalan kami, kata Allah, niscaya kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Jalan-jalan kesuksesan itu banyak, bukan satu. Dan Allah senantiasa bersama orang yang muhsin, yang berbuat ihsan. Nah, anakku sekalian, dalam hal ilmu sudah diterangkan sama Imam Syafi'i rahimahullah, la yunalul ilmu birahati al-jasad. Tidak bisa dicapai ilmu itu dengan santai-santai, enak-enakan, leye-leye, leha-leha, tidak bisa. Harus dengan kerja keras. Bahasa Arabnya apa? Ijtihad atau al-jid, serius. Sehingga pepatah Arab mengatakan apa? Manjadda wajada. Nah, itulah pesan. Kalau apa sih hasil dari pertemuan banyak sekali, yaitu kesuksesan selalu modal utamanya adalah al-ijtihad. Taib. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan oleh Allah untuk Nabi Agung, Nabi yang agamanya agama tauhid, mengajarkan menyembah hanya kepada Allah, yang mengharamkan syirik, memberantas kesyirikan dengan segala simbolnya, ajarannya yang menyesatkan, menegakkan ibadah yang benar, yang atas perintah Allah, dan memperingatkan dari ibadah yang tidak benar, yang tidak pernah diperintah oleh Allah, dan yang telah mewajibkan untuk masuk surga, ya, modal iman, amal soleh, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Termasuk di dalamnya adalah dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan jihad fisabilillah.
Yang agama Rasulullah ini disebut rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Termasuk di dalamnya akhlak. Jadi rahmatan lil alamin bukan hanya akhlak. Kalau bicara akhlak Rasul, wah itu rahmatan lil alamin. Begitu bicara syariat, bicara tauhid, wah itu intoleran. Nah, enggak begitu. Agama Rasulullah Muhammad SAW seluruhnya secara utuh, tidak dipilah-pilah, tidak dipecah-pecah, itu adalah rahmatan lil alamin. Karena jasa beliau dalam berdakwah, dalam berjihad, akhirnya Islam pun sampai ke Indonesia. Akhirnya kita pun merasakan cahaya Islam. Kita tidak lagi menjadi orang yang primitif. Ciri orang primitif diantaranya kan yang tidak berpakaian, ya. Kita tidak lagi primitif. Kita mengenal adab, mengenal pakaian, mengenal Allah, mengenal ibadah, mengenal tujuan hidup, mengenal ajaran yang benar dan seterusnya. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah, pada pertemuan lalu sudah kita pelajari tentang prinsip keadilan Islam. Prinsip keadilan Islam. Yang Islam itu sangat mengharamkan kezaliman. Bahkan ketika zakat itu diurus oleh negara Islam, oleh Rasulullah SAW, petugas zakat pun dilarang untuk berbuat zalim. Di antaranya apa? Wa iyyaka wa karaima amwalihim, jauhilah hai petugas zakat dari mengambil hewan-hewan yang bagus. Sudah ditetapkan semua ukurannya, usianya. Sekarang kita lanjut dengan judul yang juga masih penjabaran dari prinsip keadilan itu, yaitu bab shadaqatul khulata. Bab sedekah zakat. Sedekah itu zakat, karena zakat ada, sedekah itu ada dua, ada sedekah wajib yaitu zakat, ada sedekah tatawu nafilah sunnah. Bab shadaqatul khulata, zakatnya khulata. Khulata itu ternak yang campur, ternak milik orang lebih dari satu, campur di situ, campur dalam satu saimah. Coba perhatikan ini. Apa kesan kalian ketika melihat foto ini? Apa? Kaitannya kita bicara zakat, apa kesannya? Ini adalah kambing-kambing. Ini digembalakan atau dikandangkan? Digembalakan. Inilah bentuknya kambing yang digembalakan. Jumlahnya bisa ribuan, bisa belasan ribu, bisa puluhan ribu. Di padang rumput atau padang Sahara? Padang rumput. Ya. Nah, kalau dikandangkan, zakatnya bukan zakat kambing. Ya, zakat jual beli, zakat mal. Ya. Artinya kekayaannya lah kalau dijual, ya. Berarti kan kekayaan yang dizakati. Jadi syaratnya harus mengsaimah. Seandainya ini saimah seperti ini, gembalain milik satu orang, jelas zakatnya selesai sudah, satu versi. Kalau zakatnya ini ternyata milik 2 orang, 3 orang, 4 orang, bagaimana zakatnya? Nah, itu yang kita bahas. Itu subhanallah oleh Nabi sendiri langsung ditegaskan. Pokoknya yang bersifat prinsip, apalagi prinsip keadilan, masya Allah, tidak ditinggal. Tidak ditinggal, tidak dibiarkan, tetapi ditetapkan. Maka
Pembahasan ini penting. Ya. Sebelum kita baca qaulal Imam Syafi'i perlu hanya untuk mengingat. Nah, langsung aja kalau kambing ya. Kita sinau dulu tentang kambing ini. Yang terbaik ini. Baik. Kambing kalau bilangannya punya 1 sampai 39 berapa zakatnya? Berapa? La syai', tidak ada, bagus. Kalau punya 40 sampai 120 berapa zakatnya? 1 ekor kambing yang betina, tidak kurang dari 1 tahun. Itu kalau yang kacang. Kalau yang kibas boleh jada'ah, ya 6 bulan ke atas. 121 kambing sampai 200 berapa zakatnya? 2 ekor kambing syatan. 201 sampai 399 berapa? Nah, sebelum itu penting. Jadi kalau kita punya kambing 120 berapa zakatnya? 120 berapa? 1. 120 zakatnya 1. Kalau 121 2. Beda 1 kambing zakatnya berbeda. Baik. Nanti penting biar paham. Kalau kita punya 40 kambing berapa zakatnya? Kalau punya 20 tidak ada zakatnya. Baik. 201 zakatnya 3. Sampai kapan? Sampai berapa? Sampai 300, 350, 390, 399. Ini panjang ini. Mulai 201 sampai hampir 200 ekor ya, itu tak ada zakatnya. Enggak ada tambahan zakat. Mulai 201 sampai 399 zakatnya 3. 201 3, 300 ya 3, 399 ya 3. Panjang ini zakat 3 ekor ini, masya Allah ya, panjang. Apa wakos, al-wakes ya, yang tidak dizakati itu banyak. Baru ketika 400 sampai 499 4, 500 sampai 599 5, 600 ya sampai 699 6, terus itu. Pokoknya kelipatan 100 tambah 1 kambing. Taib ya, sudah sinau selesai. Mari kita bahas. Akhbarana Rabi'u qala akhbarana Syafi'i qala jaa al-haditsu la yujma'u baina mutafarriqin wa la yufarraqu baina mujtami'in khasyata as-sadaqah wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyyah. Sabda Nabi, ini hadis Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i seperti ini, tapi setelah itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. La yujma' baina mutafarriqin, tidak digabung baina mutafarriqin, antara 2 gembalaan yang terpisah. Wala yufarraqu baina mujtami'in, dan tidak dipisahkan 1 gembalaan yang sama, tidak dipisahkan baina mujtami'in, antara gembalaan yang sama di satu tempat, khasyatas shadaqah, karena takut zakat. Ada namanya jiwa itu kan cinta harta. Ada orang takut zakat. Waduh, nanti kena zakat sekian. Yang takut ini siapa coba? Takut zakat ini siapa? Siapa? Siapa yang takut zakat ini? Ada 2 orang yang takut zakat. Pertama muzaki,
takut zakatnya banyak. Benar? Kedua siapa? Takut zakatnya sedikit. Man? As-sa'i. Petugas. Petugas takut zakatnya sedikit. Muzaki takut zakatnya banyak. Itu nanti diterangkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Jadi tidak boleh karena faktor takut sedekah yang sudah ngumpul dipecah-pecah. Kalau gambaran sekarang coba. Kambing 40. Ada zakatnya enggak? Ada zakatnya. Milik 2 orang. Ada zakatnya enggak? Oh, ini yang dibahas ya. Ada zakatnya. Kalau 2 orang ini takut, waduh hitung-hitungan ini kalau tetap ini kita mengeluarkan zakat nih. Padahal ini milik 2 orang, 20. Gimana? Udah kita pisah aja. Biar nggak kena zakat. Paham ya? Berarti takut apa ini? Takut bayar zakat. Sementara kalau yang petugas zakat, ya, yang situ 20, yang situ milik orang lain 20, mungkin bersaudara, mungkin apa, kata petugasnya harus digabung nih. Loh kenapa? Kan kalian bersaudara, ya harus digabung, maksudnya biar keluar zakatnya kan. Lah kalau memang miliknya masing-masing. Karena kalau nggak digabung, wah nggak ada zakatnya dong, saya nggak narik zakat. Jadi yang takut di situ siapa? 2 orang. Baik, nanti dijelaskan. Wa makana min khalitaini, ya apa saja hewan yang itu adalah khalitaini milik ya 2 orang atau lebih campur pemiliknya. Fa innahuma yataraja'an, maka keduanya saling rujuk, saling kembali, saling hitung-hitungan bainahuma antara mereka berdua bisawiyati secara proporsional, secara adil. Adil itu kan gimana? Ya kalau kambing 40, ya kalau milik 2 orang 20 berarti kalau zakatnya 1 kambing berarti apa kan? Paruan. 1 orang bayar separuh kambing, 1 orang bayar separuh kambing. Kalau milik 3 orang, ya maka kan sepertiga. Kalau milik 2 orang, yang satu cuma punya 10, yang satu punya 30, kan berarti satu nanggung 1/4, yang satunya nanggung 3/4. Kan begitu, itu namanya bisawiyah. Insyaallah ini saya dahulukan, yang penting supaya difahami. Adapun nanti disebutkan oleh Imam Syafi'i panjang macam-macam kasus, itu sebenarnya kasus saja, tapi prinsip sama. Itu kasus dihitung-hitungan. Ya biarkan hitungan cara bisawiyah bagaimana. Ya sama dengan 2 orang wajib mengeluarkan zakat 3 kambing. Kambingnya tertentu. Ini katakanlah diketahui masing-masing, kambing gibas, kambing kacang, yang gibas milik A, yang kacang milik B. Misalkan diambil wajib 3, ternyata 3 diambil dari yang kacang 1, yang gibas 2, atau kebalikannya, atau mungkin diambil dari gibas semuanya, atau mungkin sama-sama gibasnya, sama-sama kacangnya, tapi karena diketahui tapi diambil dari A saja. Nah berarti kan nanti hitung-hitungan A sama B. Itu maksudnya fa innahuma yataraja'an bis sawiyah bainahuma. Qala Syafi'i rahimahullah. Walladzi la asyuku fihi anna al-khalitaini syarikani lam yuqassimal masyiyata. Yang saya tidak ragu, yang saya yakin bahwa 2 milik yang campur, asyarikan dari 2 orang yang bersirkah dalam gembala, karena nyewa 1 orang, nyewa 1 lahan,
ya, atau digembala ya oleh satu orang di satu lahan lah pokoknya. Ya sudah, ya berarti syarikan dan campur. Lam yuqasimal masyah, ndak dipisah-pisahkan tuh. Hewan ternak ndak boleh dipisah-pisahin. Dihitung bareng, dizakati. Akumulasinya itu berapa ya dizakati itu. Ngikuti itu, nggak urusan mau berapa pemiliknya, petugas ndak urusan, silakan sama urus dewi antara sampean. Punya berapa berarti nanggung berapa gitu. Wa taraju'uhuma bisawiyah ayakuna khalitaini fil ibil fihal ghanam tujadul ibil fi yadi ahadima fatukhadhu fi sadaqatiha fayarji'u ala syarikatin syarikihi bisawiyah. Dan tarajuk mereka berdua, yaitu hitungan mereka berdua bisawiyah secara proporsional. Ayakuna khalitaini dengan syarat memang keduanya campur fil ibil tentang gembala onta. Fiha di dalam onta ini ada kewajiban bayar kambing. Ya. Yang terus dibayar oleh salah satu dari dua orang itu. Fa yu'khadh fi sadaqatiha fayarji ala syarik, maka orang yang kambingnya diambil harus rujuk kepada yang syariknya, temannya, mitranya di gembalaan itu yang belum bayar apa-apa. Berarti dibagi dua. Tadi kambing harganya berapa, ya berapa separuhnya gitu. Baik. Qala Syafi'i rahimahullah wa qad yakunul khalitani la rajulaini yatakhalatani bimasyiyatihima wa in arafa kullu wahidin minhuma masyiyatah wa la yakunani khalitaini hatta yaruha wa yusarriha wa yasqiya ma'an. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ya, terkadang dua milik yang campur, dua milik dua orang campur dalam gembalanya, jika masing-masing mengetahui gembalaannya, ya, terus Imam Syafi'i memberi syarat. Syarat disebut khalita ini itu adalah apabila yaruha, yusarriha, yasqiya ma'an. Jadi dia istirahatnya, kandangnya, gembalanya, ngerumputnya, minumnya bareng. Bukan ini punya sendiri, tapi kadang-kadang mereka campur tempuk terus pisah, bukan itu. Jadi yang memang ya sudah, tempat istirahatnya sama, minumnya sama, ya, gembalanya sama, ya udah itulah. Itu yang disebut mujtami, yang disebut kumpul. Yang kumpul begitu ndak boleh dipisah-pisah, dipilah-pilah, ndak boleh. Harus dizakati jadi satu. Wa takunu fuhuluhuma mukhtalitah. Dan yang namanya pejantannya ya udah campur. Pejantannya campur, wah, anak beranak pinak udah. Fa idza kana hakadza, kalau memang demikian sifatnya shadaqatal wahid bi kulli hal. Keduanya menzakati seperti zakat satu pemilik, bagaimanapun apapun kondisinya. Qala Syafi'i rahimahullah, wa in tafarraqa fi marahin aw saqin aw fuhulin falaysa khalitaini wa yasaddaqani sadaqatal itsnain. Kalau ternyata mereka pisah-pisah, tempat istirahatnya, kalau istirahat pisah, tempat minumnya pisah, walaupun mungkin gembalanya sama, kan namanya padang rumput ya, umum milik semua orang. Au fuhulin, atau memang pisah-pisah sendiri-sendiri sudah, laki-lakinya pejantannya, falisa khalita ini, maka bukan termasuk satu gembalaan yang campur. Wa yasaddaqani sadaqatal itsnain, ya, dan mereka mengeluarkan zakat ya seperti memang zakat dua orang, bukan satu orang. Qala Syafi'i rahimahullah, wa la yakunani khalitaini hatta yahula alaihima haulun min yaumi ikhtalata. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, dan kedua orang yang campur miliknya itu tidak disebut campur ya dengan zakat
menjadi satu sampai milik yang campur tadi itu berputar kepadanya atasnya 1 tahun sejak campur. Ya, 2 orang, 1 gembala, 1 tempat, 1 minum bareng-bareng. Ya, apa namanya? Nyampurnya itu katakanlah tanggal ya misalkan 20 Rabiul Awal misalnya. Itu mulai tahun 1440. Ya berarti 1441 kok masih tetap campur, ya sudah, kan berarti 1 haul campur. Yaitu dizakati 1. Itu yang enggak boleh dipisah. Fa idza hala alaihi ma haulun min yaumi ikhtalata zakaya zakatal wahidi. Ya kalau sudah pendak 1 tahun masih campur sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang, ya sudah dizakati seperti zakat milik 1 orang. Wa illam yakhil alaihi ma haulun zakaya zakatal itsnain. Kalau setengah tahun lalu pisah, bikin tempat istirahat sendiri-sendiri, minum sendiri, ya sudah, maka zakatnya sendiri-sendiri. Wa in ikhtalata haulan thumma iftaraqa qabla ayatul musaddiq wal haulu zakaya zakatal muftariqain. Kalau bercampur 1 tahun kemudian berpisah sebelum didatangi oleh petugas zakat dan haul, maka dizakati dengan zakat yang berbeda. Ya, yang berbeda. Wa hakadza idza kana syarikaini, begitu pula kalau ini syarikain. Syarikain ya kepemilikannya memang bermitra. Kalau tadi kan masing-masing punya milik tapi digabung. Kalau ini ya pokoknya uang bareng beli atau punya kawanan kambing, itu syarik. Beda antara kholid dan syarik. Tapi maknanya beda. Cuma ya zakatnya sama. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, qala Syafi'i, wala a'lamu mukhalifan fi anna thalathata khulata law kanat lahum mi'a wa isrun sa'atan. Perhatikan ini sudah mulai hitung-hitungan kasus. Kalau ada 3 orang khulata, kholitun, ya, kholitani, khulata. 3 orang campur. 3 orang masing-masing punya kambing, tapi dicampur gembalanya, minumnya, istirahatnya, ya. Termasuk pejantannya sudah enggak peduli, sudah bareng semua. Kalau 3 orang memiliki, ya sesuai dengan syarat di atas, memiliki 120 kambing, mi'atun wa isruna satan. 120. Berapa zakatnya? Berapa zakatnya 120? Ukhidat minhum syatun wahidah, ya 1. Ukhidat minhum syatun wahidah, diambil zakatnya 1, kan tadi sudah. Ya. Sudah kita sinau tadi. Kalau sampai 120 zakatnya satun wahidah, fasaddaqu sadaqatal wahid, maka zakatnya seperti zakat 1 orang. 120 kambing, keluarkan 1. Wala yunzar ila adatihim wala hissati kulli wahid minhum, tidak perlu melihat ini punya berapa itu antar mereka. Silakan itu antar mereka nanti saling hitungan secara proporsional. Qala Syafi'i rahimahullah, wa idza qalu hadza fa naqasul masakin syataini min malil khulata ats-tsalatsa alladzina law furriqa maluhum kana fi 3 syiyahin lam yajuz illa yaqulu law kanat arba'una syatan baina 3 wa aktsar kana alaihim fiha sadaqah li'annahum sadaqu al-khulata sadaqatal wahid. Kalau mereka mengatakan ini, terus mereka ya berarti kan mengurangi orang miskin, zakatnya berarti kurang 2 kambing kan. Coba 120 kalau menjadi 1
zakatnya berapa? 1. Kalau dibagi menjadi 3, 40, 40, 40. Berapa zakatnya? Berapa? 3. Faham ya? Perbedaannya besar. Makanya yang takut kan 2 orang tadi itu. Ya, takut bayar zakat banyak atau takut dapat zakat sedikit. Jadi ini itu resikonya. Makanya ya sama 40 kambing bareng milik 3 orang atau lebih, ada zakatnya enggak? Ada zakatnya ya, tapi kalau dipisah-pisah malah tidak ada zakatnya, karena memang mereka itu sedekahnya seperti milik 1 orang, padahal nyatanya milik banyak orang. Itu semuanya tafsir dari hadis Nabi, yaitu la yujma' baina muftarikin wa la yufaraq baina mujtami'in. Kalau sudah berkumpul jangan dipisah-pisah. Kalau sudah pisah jangan dikumpul-kumpulkan. Karena takut zakat. Qala Syafi'i rahimallahu bihadza aqul, ya, inilah yang saya katakan, ini mazhab saya. Fayasdukul khulata sadaqatal wahid, maka pemilik yang campur ternaknya itu zakat seperti zakat 1 orang. Fil masyiyah, dalam ternak, kulliha, semua ternak, mau al-ibil, al-baqar, al-ghanam. Wa kadzalika al-khulata fi zar'. Begitu pula orang yang campur kepemilikannya fi zar' dalam 1 kebun, 1 tanaman, wal haid, dalam 1 kebun. Kalau dibagi-bagi enggak ada zakatnya. Sebelum dibagi wajib zakat. Udah keluarkan zakat dulu baru dibagi. Araita law anna haitan sadaqatuhu mujazza'a ala mi'ati insan laisa fi illa asra ausuk ama kanat fiha sadaqah wa in kanat khisatu kulli wahid minhum min tamrihi la tablughu khamsata ausuk. Ya, jadi tidakkah lau anna haid, ya kalau 1 kebun sedekahnya dipisah-pisah, dipecah-pecah atas 100 orang pemilik, padahal isinya cuma 10 wasak, ya, bukankah di dalam 10 wasak ada sedekah, ada zakat? Nah, kalau belum dipisah ada zakat, tapi kalau dipisah ya nggak ada zakat, tidak sampai mencapai 5 wasak milik masing-masing nanti. Fi hadza shadaqah, ya 1 wasak 60 sok, ya 60 sok 4 mud. Qala Syafi'i rahimahullah fi hadza shadaqah wa fi kulli syirkin shadaqah idza balagat jumlatu 5 ausuk bi kulli hal. Dalam hal ini ada zakat, dalam setiap syirk ada zakat. Jika sampai 5 wasak, ya ada zakat. Jadi jangan sampai dipecah-pecah akhirnya kurang dari nisab, terus enggak zakat. Qala Syafi'i rahimahullah wa ma qultu fil khulata ma'na al hadits nafsih. Tsumma qala Atha bin Abi Rabah wa ghairi min ahli ilm. Ya, apa yang saya katakan tentang khulata, orang-orang yang gembalanya campur, ini hewannya campur, ya, itu memang makna hadis. Juga ada ucapan Atha bin Abi Rabah dan lainnya dari ahli ilmu. Akhbarana Rabi'u qala akhbarana Syafi'i qala akhbarana Muslim ibnu Khalid an ibni Jurayj qala
Sa'altu Ata'an ani nafar yakunu lahum arba'una syatan qala alaihim syatun. Kata Ibnu Juraid, sa'altu Ata'an, saya tanya kepada Imam Atha, ani nafar tentang sekelompok orang, beberapa orang, mungkin 3 orang, 4 orang, 5 orang. Yakunu lahum arba'una syatan, mereka punya 40 kambing di satu tempat, di satu gembalaan. Gimana itu? Kata Imam Atha, alaihim syatun, mereka semuanya itu wajib mengeluarkan zakat 1. Karena 40 kambing ada zakatnya 1. Walaupun 40 itu milik banyak orang, sekiranya dikembalikan ke pemilik masing-masing nggak ada zakatnya. Ya, jadi seorang ulama tabi'in besar, Imam Atha murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, juga mengatakan demikian, sama dengan hadis. Qala Syafi'i rahimahullah, fa in qala qailun faqad qila fil hadithi la yufarraqu baina mujtami'in wa la yujma'u baina muftarikin khasyata sadaqah. Qila fa hadha yadullu ala ma qulna la yufarraqu baina thalathatin fi 20 wa 100 khasyata idza jumi'a bainahum ayakuna fiha syatun li'annaha idza furiqat fa fiha thalathu syiyah la yujma' wa la yujma' baina muftarik. Ya, jika dikatakan, jika ada orang berkata, telah disebut di dalam boleh digabung antara yang memang sudah berpisah gembalaannya. Misalkan apa? Rajulun, contoh warajulun, memang di dalam kitab al-um itu ada kata warajulun. Nah, wawunya itu kemungkinan ya mungkin luput lah, salah tulis, salah cetak kalau sekarang. Mungkin salah seorang penulis naskah penyalin dulu. Nah, itu adalah penjelasan yang dimaksudkan terakhirnya la yujma' baina mutafarriq. Contohnya rajulun lahu mi'atu syatin. Satu orang punya 100 kambing. Wa akharu, orang kedua, orang lain punya 100 kambing, 101 kambing. 100 kambing dan tambah 1. Berarti 101. Mi'atu syatin wa syatun. Berarti ada 2 orang, satu di kebun sini punya 100 kambing, satu di sini kebun tetangganya 101 kambing. Kalau dibiarkan ini 100, ini 101, bagaimana zakatnya? Bagaimana zakatnya? Hah? Keluar berapa? Keluar berapa kambing zakatnya? 2 kambing. Yang 100 ya. Jadi yang 100 zakatnya 1, 101 ya zakatnya 1. Tapi begitu digabung wa idza jatama'at, kalau digabung menjadi berapa? Kanat fiha salasun. Di dalamnya ada kewajiban mengeluarkan zakat 3 karena kan menjadi 201. 201 berapa menurut tabel? 3. Loh kan beda. Makanya kalau sudah pisah jangan digabung. Kalau sudah gabung jangan dipisah. Khasyata as-sadaqah. Wa rajulani lahuma arba'una syatan. Nah, tadi sudah 2 orang punya 40. Ya, kalau gabung ya ada zakat 1. Kalau pisah enggak ada zakat.
Fal khasyah, maka kata Imam Syafi'i, takut di sini apa? Khasyatul wali antakillah sadaqah. Takutnya wali, pemimpin pemerintah, takutnya pemerintah berkurangnya zakat. Takut berkurangnya zakat tidak boleh menjadikan yang sudah bisa digabung-gabung biar dapat zakat, tidak boleh, zalim. Ya. Begitu sudah gabung, terus dipisah sama pemiliknya yang lebih dari satu orang karena takut uang ngeluarkan zakat banyak kalau jadi satu. Berarti kata Imam Syafi'i ada khasyatul wali, takutnya pemimpin atau pemerintah karena takut berkurangnya zakat, wa khasyatun ukhra, dan takut yang lain adalah khasyatu rabbil mal muzaki, yaitu takutnya pemilik ternak. Takut antak surah sodako, takut banyak zakat yang dikeluarkan. Kata Imam Syafi'i, kedua makna ini diterima semua, karena tidak ada satu yang lebih unggul daripada yang lain. Dua-duanya bisa berlaku. Ya, ketakutan dari wali berlaku, ketakutan dari Rabbul Mal di hadis ini berlaku. Artinya hadis itu mencakup ketakutan wali yang takut sedikit zakatnya, perolehannya, takutnya para peternak atau pemilik ternak untuk membayar zakat banyak. Qala Syafi'i rahimahullah, adapun ucapan setelah itu ada dua. Jadi urusannya dengan muzaki, dengan musaddiq dan sa'i jabi, sudah pokoknya dihitung jadi satu, dizakati. Sekarang urusan ke dalam, silakan para khulata, pemilik yang campur ini untuk rembukan sesuai dengan prinsip keadilan di antara mereka. Jadi maksud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yataraja'ani bainahuma bisawiyah li jama'atin ayakuna lirzaini mi'atu syat. Ya, diterangkan beberapa contoh sama beliau. Contoh, 2 orang punya 100 dan wa takunu ghanamu kulli wahid minhuma ma'rufa. Kambingnya masing-masing 2 orang ini dikenali kok. Yang ini milik fulan, ini milik fulan, kenal. Fatukhadu asyatu min ghanami ahadima. Kalau 100 dikeluarkan satu ekor. Diambil dari salah satu, entah milik yang A, entah milik yang B, yang cuma satu. Kan gak mungkin ngambil separuh, ngambil satu ekor. Maka fayarji al-ma'khudhu min husyata ala khalitihi binisfi qimati sa. Ini kan sederhana, gampangnya gitu. Maka orang yang kambingnya diambil ya untuk zakat kelompok gembala di sini ternyata mewakili temannya. Dia seharusnya separuh kambing, temannya separuh kambing. Sudah diambil oleh petugas zakat satu, silakan yang diambil tadi ngomong sama temannya, minta separuh. Ayo dong, separuhnya kambing tadi, kambing saya Kak, diambil untuk zakat kita berdua, untuk zakat milik kita berdua. Kewajiban saya setengah, kewajiban kamu setengah. Ya gitu ya. Jadi pakai uang. Berapa harganya kambing? Disepakati, berarti separuhnya sekian. Ya. Itu kalau memang jumlahnya sama ya, sama persis. Nah, kan gampang, separuh-separuh. Kalau kambing yang diambil ternyata A dan B, yang diambil dari A, tapi kambingnya A itu sebenarnya cuma sepertiganya saja, sepertiganya dari sisi jumlah, tapi zakatnya diambil dari kambingnya. Ya silakan kembali ke temannya ya untuk mengambil berapa bagian yang harus dikembalikan. Baik. Kita lanjutkan. Kalau di dalam
Kalau diambil ya, walau kanat fi ghanamihima ma'an salatsu syiyah, kalau dalam mujtami' tadi itu wajib zakatnya 3 ekor, diambillah 3 ekor, diambil dari pemilik yang satu. Pemilik yang satu sebenarnya punya cuma 1/3 kambing dari keseluruhan, ya silakan ngambil 2/3-nya. 2/3 harga dari 3 kambing itu berapa, itu diambil. Baik, berikutnya itu soal hitung-hitungan aja. Jadi kaidah sudah sama. Tentang kasus-kasus ya silakan ya pakai kalkulator, ya pakai duduk berdua, orang yang ngerti. Syarat yang lain lagi, apa syarat zakat menjadi satu? Zakat seperti satu pemilik. Syaratnya adalah jika 2 pemilik ini sama-sama muslim. Wala yasduqu sidqal khulata, dan tidak membayar zakat seperti bayar zakatnya orang yang memang campur miliknya di situ. Illa yakunal khalitani muslimaini man, kecuali kalau 2 pemiliknya itu sama-sama muslim. Kenapa harus sama-sama muslim? Karena kalau orang kafir, kenapa? Hal yajibul zakat alal kafir? Hah? La. Orang kafir enggak wajib zakat. Wajib apa? Wajib syahadat. Ya kan? Orang kafir enggak wajib zakat. Wajib apa? Wajib syahadat. Nah, karena itu walaupun campur, tetap yang dihitung hanya kambingnya orang muslim dalam kasus seperti ini. Kambingnya orang kafir enggak dihitung. Orang kafir enggak bayar zakat. Walaupun di negara Islam, iya, orang kafir enggak bayar zakat. Yang bayar zakat orang muslim saja. Lah terus orang kafir gimana bayarnya ke negara? Oh ada, bayar jizyah. Jizyah bukan zakat. Ya, bayar jizyah. Bayar keamanan dirinya. Dan itu setahun sekali. Ya, dengan jumlah yang rasional, masuk akal. Baik. Dan juga sebagai bentuk ketundukan kepada negara. Dan itu tidak ada zalim, masya Allah. Hukum Islam luar biasa keadilannya. Fa'amma in khalata nasraniyun musliman sadaqal muslim sadaqatal munfarid. Ya, jadi kalau orang Nasrani campur kambingnya dengan muslim, ya muslim zakat sendiri. Ya seperti sendiri, enggak pengaruh gitu. Enggak pengaruh adanya kambing orang lain gabung di situ. Begitu pula kalau kecampuran bukan milik orang kafir, milik mukatab. Kalau ada budak mukatab, budak mukatab itu budak yang dijanjikan merdeka dengan nyicil. Karena dengan nyicil maka diberi bebas, sudah kamu sekarang bebas bekerja untuk nyicil dirimu. Hargamu sekian, silakan bayar aku sekian, kalau udah penuh kamu merdeka. Di masa nyicil itu ya, dia nggak wajib zakat, dia masih budak statusnya. Kalau dia gembala kambing campur dengan orang merdeka hurron, wa kadza in khalata mukatabun hurron, maka yang bayar zakat cuma yang hur, orang merdeka. Li'annahu la sadaqata fi mali mukatab, karena tidak ada zakat ya, dalam harta budak
yang sedang berupaya menebus harga dirinya ke majikannya untuk bisa merdeka. Taib. Kata Imam Syafi'i, walau kanat ghanamuhuma sawaan wa kanat fihima alaihima sa'atan. Kalau dua orang kumpul campur dan kewajiban zakatnya memang dua, diambil dari masing-masing, besarnya harga miriplah, mirip, kambing yang diambil mirip-mirip, ya unda-undi gitu, maka tidak ada saling rujuk, sudah diambil pas, sudah impas, nggak perlu ada rujuk antara mereka berdua, ya nggak perlu hitung-hitungan. Nah, pokoknya kalau ada perbedaan tadi, perbedaan harga kambingnya, perbedaan jumlah kambingnya, perbedaan harga kambing yang diambil zakat, perbedaan jumlah kambing yang dimiliki, nah itu yang butuh rujuk tadi itu. Antara mereka berdua hitung-hitungan bisawiyah secara adil. Baik. Ya cuma itu ditulis Mas Syafi'i panjang lebar tentang itu, termasuk tentang perbedaan gimana, perbedaan harga segala. Insya Allah kita nggak perlu masuk ke sana lah. Pertanyaannya sekarang, walau dzalamahumas sa'i, kalau ternyata petugas zakat berbuat zalim, diambillah dari zakat dari kambing salah satu pemilik, ya. Terus diambil zakatnya dua, memang diambil dari zakatnya zakat dirinya, ya sudah, karena dua kewajibannya, diambil dari kambingnya, milik temannya juga dari kambingnya, diambil yang rubba, yaitu yang sudah punya anak, induk punya anak, atau induk hamil, au mahidon, au dzata darrin, atau yang untuk susu, kambing susu perahan, au taisan, atau yang kambing jantan, au sata, ini mestinya diambil satu malah diambil dua, padahal kewajiban temannya itu cuma satu, tapi diambil dua sama dia. Bagaimana? Fa'aradal ma'khudhu minhu asyatu ar-ruju' ala khalitihi binisfi qimati ma akhadha min ghanamihi an ghanamihima. Lalu dia kepingin kan orang dizalimi itu rugi enggak? Orang dizalimi rugi tidak? Rugi. Dizalimi oleh siapa? Oleh temannya atau oleh petugas? Oleh petugas. Terus orang satu ini karena merasa dizalimi oleh petugas ingin membagi kezaliman itu kepada temannya. Ingin membagi kezaliman biar sama-sama nanggung kezaliman, ya. Bagaimana, boleh tidak? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ya tidak boleh. Karena kewajiban temannya itu adalah membayar yang sesuai dengan porsinya. Kalau dia temannya kok dizalimi, ya silakan nagihnya, jangan nagih ke temannya, nagih ke siapa? Kalau mau, kalau bisa, nagih ke petugas, karena yang menzalimi petugas. Jadi hadis Nabi SAW, ya yataraja'ani bainahuma fisawiyah, itu dalam hak yang dibagi itu memang kewajiban mereka berdua. Kalau itu ada musibah kezaliman ya udah ditanggung sama yang yang ditakdirkan rima zalim ini, kecuali kalau dia mau nuntut kepada petugas, ya monggo gitu. Jadi jangan yang zalim petugas nagihnya ke temannya. Luar biasa ini, ya. Baik.
Berikut karena kurang dikit sudah ya 1, 2, 3 habis ya. Baik. Kata beliau, begitu pula kalau diambil, kan kadang kebetulan miliknya pemilik 2 orang, tapi waktu diambil zakat yang satu pas pergi kemana nggak ada, yang ada temannya. Ketika diambil oleh petugas zakat, orang ini pemiliknya ini bertatawu, sengaja sukarela membayar kambing yang lebih gede dari kewajibannya. Kambing yang lebih besar dari yang seharusnya. Maka juga tidak boleh nagih ke temannya. Wong dia sendiri yang mau sedekah, kok nagih kepada temannya? Nggak bisa. Ya. Baik. Dan seterusnya. Tadi ini sudah kita terangkan. Oh, ini ada kasus harus dibaca. Kalau orang punya kambing itu wajib zakat. Satu orang punya kambing di satu gembalaan, kambing itu wajib zakat. Sudah wajib zakat. Terus dimiliki selama 1 bulan. Setelah itu dijual separuhnya. Dijual secara acak, pokoknya separuh. Ya, dijual acak. Dan dijual itu setelah dibeli bukan dibawa pergi, tetap di situ, gitu lah. Tetap satu gembalaan. Atau kalau nggak dijual, pokoknya dimilikkan kepadanya dengan milik, udah separuh milik kamu, misalkan seperti itu. Kemudian sudah masuk haul setahun berikutnya. Maka setahun berikutnya itu ketika wajib zakat, haulnya diambil dari kambingnya pemilik yang pertama. Karena yang sudah jatuh tempo haul pemilik pertama. Pemilik kedua kan belum, kan beda 1 bulan, mundur satu bulan. Nanti baru bulan berikutnya diambil. Kalau kewajiban dalam satu kambing ini 1 ekor kambing, ya diambil separuhnya pada haul pertama, diambil separuhnya pada haul 1 bulan berikutnya. Baik. Nah, tapi pada tahun berikutnya, tahun kedua, ketika mereka tetap ngumpul, maka sama haulnya ngikuti haul yang pertama, karena sudah 1 haul di situ, maka ngikuti yang pertama. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullah. Alhamdulillah, dengan demikian sudah selesai tentang khulato. Berikutnya nanti ke depan ya tentang apa? Orang yang wafat wajib zakat dalam hartanya, atau apa yang dihitung atas pemilik kambing, dan waktu membayar zakat. Ya, masih insyaallah kita masih bicara soal zakat ternak dan masih zakat kambing. Sebelum kita tutup, ada beberapa pertanyaan. Apakah kaidah zakat untuk hewan gembalaan yang dicampur ini berlaku untuk jenis harta yang lain yang dicampur? Hasil panen sawah yang dimiliki 2 orang atau lebih, perniagaan
yang dimiliki 2 orang atau lebih, emas atau perak yang dimiliki 2 orang atau lebih ya. Ini ma'asyarul muslimin rahimahullah berlaku untuk tadi sudah diterangkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah untuk ternak, kemudian juga untuk kebun yang digarap bareng atau usaha yang digarap bareng. Tapi kalau yang dimaksud itu adalah sudah hasil panen dikumpulkan jadi ya enggak, wong zakatnya kan saat panen. Panen di situ ya itu zakatnya. Kalau milik orang yang sama ya beda. Satu orang punya sawah sini ya panennya bareng ya silakan dizakati jadi satu, wong jenisnya sama, pemiliknya sama. Jenisnya sama, pemiliknya sama. Emas atau perak dimiliki 2 orang atau lebih disimpan di tempat yang sama. Kalau emasnya sama, emasnya satu, ya milik ya 2 orang, kekayaannya dirupakan jadi emas disimpan misalkan, ya dizakati. Dizakati kalau sudah jadikan satu, emasnya di situ sudah 1 nisab ya. Tadi itu tidak boleh dipisah karena takut zakat, untuk menghindari zakat. Nah, tidak boleh dicampur untuk baik. Tuh. Sebentar, nggih, ada ya, Ustadz, saat membayar zakat tadi kan ada jenis kelamin hewan tadi, ini yang betina, yang jantan, ditentukan oleh siapa? Oleh amil atau ya oleh tabel, kan sudah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah diatur semua. Makanya harus faham tabelnya. Ya. Dan itu petugas zakat harus faham, berilmu dan bertakwa. Apa hukumnya kalau kambing hewan ternak dikandangkan, diambil makanannya dengan cara membeli, mengambil, ya merumput, ya tidak, bukan zakat hewan kalau itu. Zakat apa? Ya zakat kalau dijual belikan ya zakat jual beli, tijarah. Kalau sedikit ya sedikit, ya nggak wajib zakat, ya habis dimakan sendiri untuk sekolah ya anak-anak kan. Taib, sudah ini dari pemirsa Niaga TV. Nah, ada pertanyaan. Pertanyaannya, kalau panen habis panen padi, berapa banyak padinya baru keluar zakatnya? Oh, maksudnya nisabnya ya? Ya, nisab zuruk itu ya sekitar 615 kilo. Itu sudah dizakati. Dan keluar zakatnya ada yang 5%. Kalau memang pengairannya pakai alat, pokoknya ukurannya bukan pupuk ya. Ya, air, pengairan. Kalau airannya adalah air yang beli, ya 5%. Tapi kalau airnya sudah ada di situ dari sumber sendiri, maka 10%. Itu zakatnya pertanian. Kalau sapi, berapa nisabnya, berapa ekor baru wajib zakat? Sudah kemarin sudah kita terangkan. Nah,
bisa kemarin sudah kita terangkan bahwa ada nisab onta, nisab sapi, yaitu 5 ekor. Kalau onta ya 5 ekor sampai 9 itu onta. Kemudian kalau sapi 25 sampai 35 itu ada jazaah. Ada jazaah. Ya jazaah sudah umur 1 tahun, masuk tahun kedua ya. Kalau kurang dari itu ya tidak wajib zakat. Ustadz, saya budidaya bibit ikan nila, setiap 2 minggu sekali panen, apakah harus dikeluarkan zakatnya 2,5%? Oh tidak, ya, itu usaha biasa, tidak wajib. Walaupun istilahnya sama-sama panen lah ya, bibit ikan nila setiap 2 minggu, ya biasa. Kalau memang itu harta bisa menghasilkan uang, terus lebih dari pemakaian, numpuk uangnya itu, kalau sudah 1 nisab ya zakat mal. 1 nisab ditunggu 1 tahun, tidak berkurang dari 1 nisab, bahkan bertambah ya, tidak kurang pokoknya, maka wajib zakat 2,5% per tahun. Bukan per panen 2 minggu ikan lele atau 40 hari ikan lele, bukan. Itu nanti ada zakat perdagangan atau zakat mal. Baik, ini dari Lumajang. Hartanya anak yatim boleh dipinjam, Ustaz. Siapa yang meminjam? Meminjam ke siapa ya? Dia anak yatim ini hartanya ada pada kafil, ada pada wali ya. Tentu harus hati-hati dengan harta anak yatim. Biasanya harta orang yang dhaif, yang du'afa, yang lemah itu mudah sekali diakali, karena dia nggak takut ada yang nuntut. Nah itu bahaya. Maka kalau bisa jangan pinjam hartanya anak yatim. Pinjam ke siapa? Kalau pinjam kepada penanggung jawabnya, ya penanggung jawabnya telah mengkhianati, harus dijaga. Harus dijaga. Nah, kalau banyak ya wajib zakat walaupun harta anak yatim, karena hak harta harus dizakati walaupun yatim, walaupun belum balik. Kalau hartanya banyak. Jadi intinya hati-hati, jangan main-main, karena termasuk dosa besar memakan harta anak yatim atau mendoliminya atau merusaknya. Kalau nanti nagih apa? Kan kasihan. Nah, kalau seret, kalau macet, sekali lagi anak yatim rugi, kemudian yang meminjamnya ini juga akan berdosa. Para hadirin, mustami'in, pemirsa semuanya, rahimakumullah, terima kasih atas kebersamaannya. Telah selesai kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat, jadi ilmu, manfaat dan amal yang soleh. Amin. Sampai ketemu lagi pada fikih kitab Al-Um pada edisi berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.